Siapa yang bisa menolak melihat sebuah pondok yang sedang dibangun dengan kamar tidur selesai? Langkah selanjutnya adalah mengendalikan detailnya, mempertimbangkan sifat bermain anak-anak. Wes akan memasang pagar pembatas di tangga. Dia akan memasang anak tangga, tapi dia akan meninggalkan celah di tengahnya. Tapi dia harus meninggalkan celah di tengahnya, sehingga ketika bingkai dipasang, agar saat bingkai dipasang mudah untuk memasukkan panel akrilik. Dan akhirnya dia memasang penutup di bagian atas. Pagar pembatas yang stabil sudah selesai. Saya tidak mengira akan ada banyak ruang untuk tangga kecil. Saya tidak menyadari bahwa Wes telah berhasil membuat sofa, tapi untuk membuatnya lebih ramah terhadap gaya hidup, agar lebih ramah terhadap kaki, busa harus dipotong dengan hati-hati. Sang istri dibiarkan melakukan semua penjahitan, dan dia tidak mengecewakan, tidak hanya melakukan semua pembungkusan, bahkan bantal-bantalnya pun mudah ditangani olehnya. Dengan keberhasilan sofa, mulai sekarang akan menyenangkan untuk duduk di sini dan menikmati pemandangan luar ruangan. Sedangkan untuk dapur di lantai dasar, Wei telah memasang kerangka kasar. Dia tidak menyulitkan dirinya sendiri tentang laci yang tidak bisa dia buat. Dan bahkan setelah menghabiskan uangnya, Wei hanya membeli engsel pantul dan merakitnya sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan nilai terbaik untuk uang. Karena produk setengah jadi ini tidak memiliki pegangan tangan, saya lebih suka membuatnya sendiri, dengan bijak memotong papan menjadi potongan-potongan, dan kemudian melubangi bagian bawahnya. Ini adalah desain yang lebih ergonomis. Dikatakan bahwa pria dan wanita bisa bekerja sama. Pekerjaan sehari selesai dalam setengah hari, setelah semua pegangan berada di tempatnya. Sekarang dapur memiliki nuansa villa yang nyata. Di waktu luang mereka berdua juga akan memotong kayu dari rumah lama. Ini akan menjadi bahan bakar keluarga selama musim dingin. Sampai saat itu, mereka akan membutuhkan rumah untuk menyimpan kayu bakar. Wes terlihat dengan terampil memaku dua dinding. Bagian atas ditutupi dengan atap dan kemudian dilanjutkan dengan proses pemasangan atap. Dan apakah itu batu bata yang telah kami bongkar atau genteng asbes yang terlihat bagus, akan ditambahkan ke atap untuk menghidupkannya kembali. Dengan perlindungan gudang kayu, Wes tidak perlu khawatir tentang musim dingin sama sekali. Mengingat skema warna ruang tamu terlalu monoton, Wes berencana melakukan hal yang sama pada dinding ruang tamu. Tapi sebelum dia bisa melakukan itu, saya akan menggunakan pemutih untuk membuat papan terlihat bagus, agar tidak berjamur saat mengering. Kemudian Anda bisa merekatkan papan ke dinding dengan bantuan laser. Dan kemudian Anda memasang pencahayaan sekitar untuk menciptakan suasana romantis, untuk memanfaatkan ruang villa secara maksimal. Dia tidak menyia-nyiakan ruang ekstra di kedua sisi. Sebagai gantinya, dia menghilangkan penyekat dan membangun sebuah pintu. Ini akan berfungsi sebagai ruang alat untuk vas. Namun mengingat kondisi hujan, Wes menggunakan keterampilan pertukangannya lagi. Struktur miring memungkinkan hujan mengalir ke bawah, dan kemudian menggunakan prinsip bar, dan kemudian dengan menggunakan prinsip batang kayu, atapnya ditopang dan dipaku pada ubin baja berwarna. Untuk alasan stabilitas, bagian atas harus diamankan dengan rantai, dan setelah itu selesai, Wes merasa cukup nyaman untuk membuat dek teras dari beton, dan setelah beberapa pengujian, waterproofingnya sangat bagus. Villa itu sekarang sudah selesai. Apakah Anda suka rumah ini?